Muhammad Hatta atau akrab disapa Bung Hatta adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Sosok wakil presiden pertama Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya dikenang dalam sejarah kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia. Lalu, seperti apa kehidupan Muhammad Hatta hingga bisa terlahir sebagai seorang pejuang? Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 dengan nama asli Muhammad Attar. Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Anak laki satu-satunya dalam keluarganya ini berasal dari keluarga ulama Minangkabau. Darah ulama itu mengalir dari ayahnya yang berasal dari Batu Hampar, Sumatera Barat. Sementara ibunya asli Bukit Tinggi. Tak heran jika sejak kecil Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Semasa sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi. Kemudian, selama 1913 sampai 1916, Hatta melanjutkan studi ke Sekolah Dasar Eropa di Padang. Saat berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya sudah lulus ujian masuk HBS atau Sekolah Menengah Dagang setingkat SMA di Jakarta. Namun ibunya menginginkan Hatta tetap di Padang, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Hatta melanjutkan studi ke Mir Egbert Lager Underwijs atau Sekolah Menengah Pertama di Padang dan lulus tahun 1919. Setelah lulus, Hatta melanjutkan pendidikan ke Batavia di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919 dan menuntaskan pendidikannya di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1921 dengan hasil sangat baik. Hatta lalu pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu bisnis di Sekolah Perdagangan Belanda. Hatta pun tinggal di Belanda selama 11 tahun. Berorientasi pelayanan adalah memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Bung Hatta memahami bahwa hampir seluruh rakyat Indonesia memiliki persamaan nasib sebagai korban penjajahan, yang memiliki keinginan kuat untuk merdeka. Dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden sekaligus diplomat ulung, ia gigih memperjuangkan pengakuan internasional atas Indonesia melalui berbagai cara, seperti perundingan Linggarjati, Renville, hingga konferensi meja bundar. Melalui perjanjian Linggarjati tahun 1946, ia berhasil membuat Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Bung Hatta juga menerapkan nilai orientasi pelayanan melalui perbaikan tiada henti, khususnya pada perekonomian nasional. Ia merumuskan dasar demokrasi ekonomi melalui pasal 33 UUD 45 dan mempromosikan koperasi sebagai dasar perekonomian rakyat. Melalui koperasi, ia ingin agar rakyat kecil dapat hidup sejahtera, saling membantu, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Akuntabel adalah sikap yang mempertanggungjawabkan segala bentuk sikap dan tindakan kepada atasan, lembaga, dan publik luas sebagai pelayan publik. Hal ini terlihat dari terkenalnya Bapak Muhammad Hatta dalam sikap menolak suap dan gratifikasi. Ternyata, beliau pernah menolak pemberian amplop tebal berisi uang dan mobil mewah dari seseorang karena menurutnya itu dapat mengurangi integritas dan kejujuran beliau selama menjadi pejabat negara. Bapak Muhammad Hatta juga sangat disiplin dalam menggunakan fasilitas negara. Beliau membayar sendiri tiket kereta api atau pesawat bila berpergian pribadi.
tidak menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Beliau bahkan pernah menolak permintaan keluarga agar menjemput ibunya dengan mobil dinas wakil presiden. Tidak hanya itu saja, Bung Hatta juga pernah menasihati putri keduanya dalam berkirim surat pribadi untuk tidak mempergunakan amplop milik negara, sekalipun itu kecil dan remeh-temeh. Pernah pula beliau menegur pembantu pribadinya untuk mengembalikan 4 helai kertas milik negara yang digunakan untuk menulis surat urusan keluar. Itulah bukti tanggung jawab beliau sebagai pejabat negara. Kompeten adalah sikap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang mumpuni, baik dari segi teknis, manajerial, maupun sosiokultural dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Bapak Muhammad Hatta merupakan lulusan ekonomi di Handelshogeschool Rotterdam, Belanda. Kepakarannya terlihat ketika ia menggagas ekonomi koperasi sebagai sistem yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia dijuluki Bapak Koperasi Indonesia karena kompetensinya di bidang ekonomi. Dalam masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pertama periode 1945 hingga 1956, Bapak Muhammad Hatta secara tangkas mampu mengatur pemerintahan sehari-hari, terutama urusan administrasi, organisasi, dan kebijakan ekonomi. Bapak Muhammad Hatta juga aktif menulis buku dan artikel tentang ekonomi, politik, dan kebangsaan. Tulisan-tulisannya seperti Demokrasi Kita menunjukkan kedalaman ilmunya dan ketepatan analisisnya sebagai seorang intelektual. Bung Hatta adalah teladan bangsa yang selalu menebarkan nilai berakhlak. Dalam kehidupannya, beliau menunjukkan sikap harmonis. Beliau menghargai perbedaan, mengutamakan musyawarah, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dalam keluarga, Bung Hatta hidup sederhana, penuh kasih sayang, dan menciptakan suasana damai. Harmonis baginya berarti hidup rukun, saling menghormati, dan membangun kerjasama demi kebaikan bersama. Bung Hatta juga dikenal sebagai sosok yang loyal. Sejak muda hingga akhir hayatnya, beliau setia pada cita-cita kemerdekaan dan konsisten mengabdi untuk rakyat. Sebagai wakil presiden, ia tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan menjaga kejujuran dan kesederhanaan. Bahkan ketika jabatan tidak lagi sejalan dengan prinsip kebenaran, Bung Hatta memilih mundur demi menjaga integritas. Bung Hatta adalah sosok pemimpin yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan tanpa kehilangan prinsip. Ketika diasingkan ke tempat terpencil, beliau tidak menyerah. Justru di tengah keterbatasan, Bung Hatta tetap membaca, menulis, dan berdiskusi, menjadikan pembuangan sebagai ruang belajar. Dalam perjuangan politik, Bung Hatta bisa bekerja sama dengan berbagai golongan nasionalis, religius, maupun sosialis demi menyatukan kekuatan bangsa. Ia juga mampu menyerap gagasan modern dari luar negeri, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan Indonesia. Dari sinilah lahir pemikiran koperasi sebagai sistem ekonomi yang sesuai dengan jiwa bangsa. Kolaboratif adalah sebuah sikap menggunakan pendekatan pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi yang saling menghasilkan tujuan dan strategi serta berbagi tanggung jawab secara bersama. Hal ini telah ditunjukkan oleh Bapak Muhammad Hatta di berbagai kesempatan, seperti kemampuan beliau bekerja sama dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, juga kemampuannya dalam mengadakan diplomasi dengan Belanda dan pihak internasional pada Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Bapak Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang menekankan kebersamaan, kerjasama, dan kolaborasi antar anggota untuk mencapai kesejahteraan bersama.